Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini bacaan-bacaan yang kita dengarkan begitu menarik sekali untuk kita renungkan. Terutama bacaan Injil pada hari Minggu ini yang mana mengingatkan kembali pasangan suami istri maupun pasangan-pasangan yang sedang berpacaran. Injil hari ini menuntut kesetiaan dari kedua belah pihak. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian, Allah ingin bahwa manusia itu hidup tidak sendirian, sehingga Allah menciptakan makhluk hidup yang lainnya. Allah juga menciptakan perempuan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan perempuan, yakni istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging dan bukan lagi menjadi dua, melainkan satu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sedangkan dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan dari Injil Markus, Yesus berbicara perihal perceraian dan perkawinan. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu mengapa Yesus berbicara perihal perceraian dan perkawinan ini. Nah, pada waktu itu Yesus sedang berkhotbah di Yudea. Di situ juga hadir orang-orang Farisi yang mendengarkan khotbah Yesus. Namun orang-orang Farisi ini ingin mencoba Yesus dengan pertanyaan, di mana mereka menanyakan bagaimana jika seorang suami menceraikan istrinya, apakah diperbolehkan? Akan tetapi Yesus kembali bertanya kepada mereka, bagaimana dengan Musa? Lalu orang-orang Farisi menjawab, Musa mengizinkan perceraian dengan membuat surat cerai. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama pada zaman Nabi Musa perlu kita ketahui mengapa Musa mengizinkan adanya perceraian. Karena ketegaran hati bangsa Israel, di mana pada waktu itu perempuan dianggap rendah martabatnya, sehingga ketika mereka sudah menjadi suami istri, tidak jarang juga perempuan memperoleh kekerasan dari suaminya, sehingga Musa mengizinkan adanya perceraian dengan cara membuat surat cerai. Nah, akan tetapi saat ini pada zaman Yesus mengembalikan lagi hakikat perkawinan yang sudah ditentukan Allah, bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti dalam kitab Kejadian yang tadi kita dengarkan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, maka itu mereka sudah menjadi satu, bukan lagi menjadi dua. Dalam gereja Katolik kita mengetahui bahwa gereja kita menjunjung yang namanya pernikahan monogami, satu tak terceraikan. Sudah jelas berarti bahwa gereja Katolik tidak mengizinkan adanya perceraian. Hakikat perkawinan monogami ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah diikuti oleh gereja kita atau diajarkan oleh gereja kita dari dulu. Nah, maka saudara-saudariku yang terkasih, perceraian saat ini bukan lagi sesuatu hal yang tabu. Kita sering mendengar bahwa banyak sekali masalah-masalah perceraian yang terjadi. Misalkan baru 1 tahun menikah atau baru berapa 2 tahun menikah sudah bercerai. Dan ini perceraian ini dipicu hanya karena oleh hal-hal yang sepele sebenarnya. Nah, inilah yang kiranya mengingatkan kita kembali, sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa disinilah dituntut kesetiaan kita. Nah, maka kesetiaan itu menjadi modal untuk kita untuk tetap bertahan. Kesetiaan ini tentunya menuntut banyak hal. Setia untuk selalu hidup dalam kesabaran, kerendahan hati dari satu sama lain, saling memahami, saling mengerti, saling meredam ego masing-masing, dan tentunya saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Lalu bagaimana dengan kita selama ini terhadap pasangan kita? Apakah kita sudah menjalankan janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan? Apakah kesetiaan itu tumbuh dalam diri kita? Nah, ketika kita menikah,
ketika orang menikah, dia mengucapkan janji di depan altar. Nah, di depan altar itu berarti mereka yang mengucapkan janji ini berjanji kepada Tuhan. Nah, jika ada salah satu pihak yang memutuskan untuk cerai, berarti sama saja dia melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Nah, lalu mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana kalau saya ternyata sudah tidak cocok dengan pasangan saya? Misalnya dulu sih pas menikah mereka merasa cocok-cocok saja, tetapi ternyata lama-lama sudah tidak cocok lagi. Nah, inilah yang menjadi resiko dan tantangan untuk kita. Inilah yang menjadi konsekuensi dari kita, dari pilihan kita, dan bagaimana kita menjalankan kesetiaan yang dituntut dari kita. Maka dari itu perlu juga untuk teman-teman muda, jangan sampai kita begitu mudahnya memutuskan untuk menikah. Misalnya menikah karena terpaksa, atau misalnya berpikir karena usia sudah kepala tiga sehingga harus cepat-cepat menikah misalnya, atau karena apapun. Nah, karena kita akan mempertanggungjawabkan perjanjian kesetiaan ini di hadapan Tuhan, bukan lagi di hadapan manusia saja. Nah, maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merenungkan bacaan hari ini untuk menyadarkan kita kembali bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.